kedai runcit, warga asing boleh berniaga. Saya tak tahu. Hampir 99% warga asing yang berniaga dan membeli belah. Ribut setiap hari antara kaum Melayu dan kaum pendatang sebenarnya mencerminkan kebingungan Melayu Malaysia saat ini. Mengapa mereka bingung? Kaum Melayu bingung sekali karena tidak paham apa yang sebenarnya terjadi di negaranya sendiri. Tapi kita yang berada di luar Malaysia bisa mengamatinya lebih objektif karena tidak terlibat di dalamnya. Dan mudah-mudahan pandangan kami tidak keliru. Kami menyimpulkan bahwa kaum Melayu justru terjebak dalam konsep keistimewaan Melayu yang mereka anut. Inilah bumerang dari konsep yang rasis tersebut, karena malah menyebabkan mengentalnya sentimen perkauman. Jadi, konsep keistimewaan Melayu Malaysia sebenarnya justru melestarikan, sekali lagi melestarikan, pembelahan masyarakat dari semua aspek, yakni sosial budaya, agama, politik, dan ekonomi. Secara sosial budaya dan agama, kaum Melayu dan non-Melayu jelas berbeda. Celakanya, pembelahan sosial budaya dan agama itu juga diikuti oleh pemisahan secara politik dan ekonomi. Secara politik ada partai Melayu dan partai non-Melayu. Dan secara ekonomi pun terjadi, apalagi hanya sedikit orang Melayu yang masuk sektor bisnis. Mereka lebih suka menjadi pegawai negeri atau petani. Lalu apa yang membedakan dengan Indonesia? Kita bisa mengamati sendiri. Pembelahan masyarakat di Indonesia tidaklah setajam di Malaysia. Itu karena Indonesia ada dasar negara Pancasila, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan persamaan hak. Adapun di Malaysia, konsep keistimewaan Melayu malah memperuncing pembelahan masyarakat tersebut. Sentimen perkauman akhirnya mewarnai seluruh aspek kehidupan masyarakat dan negara di Malaysia. Dalam urusan politik, sentimen perkauman memicu pergaduhan, begitu pula dalam urusan ekonomi dan bisnis. Keributan kaum Melayu Malaysia dengan para pendatang menggambarkan hal itu. Kaum Melayu seperti baru menyadari atau baru bangun dari tidurnya, dan melihat kenyataan bahwa ekonomi Malaysia telah dikuasai kaum non-Melayu dan pendatang. Padahal, hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak zaman penjajahan British. Ketika Inggris datang, kaum Melayu lebih suka jadi petani. Mereka tak mau bekerja di perkebunan. Karena itulah Inggris mendatangkan kaum Cina dan para pendatang dari wilayah Indonesia. Struktur ekonomi dan pola seperti itu pun terjadi hingga kini. Sebab, setelah merdeka pun kaum Melayu lebih suka menjadi pegawai negeri, guru atau dosen, dan polisi. Kalaupun ada kaum Melayu yang memegang izin bisnis, mereka lebih suka menjual atau menyewakan ke orang Cina dan kaum pendatang. Jadi kaum Melayu di kalangan bawah sebenarnya sedang bingung. Secara politik, sultan-sultan dan segelintir elit Melayu yang berjaya. Secara ekonomi, kapitalis barat, kaum Cina dan pendatang yang sukses dan menguasai Malaysia. Sebagian besar kaum Melayu Malaysia yang merasa istimewa itu, justru merana dan merasa terpinggirkan. Itulah sebetulnya yang terjadi. Selanjutnya, marilah kita simak video reaksi berikut ini. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas masalah pendatang asing di Malaysia. Rupanya kaum Melayu Malaysia masih terus turun ke lapangan ikut menertibkan para pedagang. Cara ini sungguh lucu karena penertiban adalah tugas aparat pemerintah. Yuk kita simak video berikut ini. Kerja sini sudah lama. Sudah 5 tahun dah. Dengar masa cakap ni, dengar. You permit sini ya. Ini permit sini punya permit. Ini kedai punya permit. Okey. Kedai dia permit, saya tak tahu dia dalam bandaraya Seremban. Dia berniaga di sini, dia warga negara Bangladesh. Sudah lama. Dia dah lama berapa tahun? Dia sudah 5 tahun lebih, dia kata dia ada permit. Bila masa kerajaan Malaysia bagi permit kepada warga negara Bangladesh untuk kedai runcit. Saya tak tahu. Ini Datuk Bandar perlu jawab. Bila masa kedai runcit warga asing boleh berniaga? Saya tak tahu. Minta Majlis Bandaraya jawab.
Kan bahan. Apa tengok berniaga besar-besar, berniaga kapet besar-besar. Karen pun tak bayar. Ni kontraktor TNB baru mai pasang balik katau. Apabila dia orang baru pasang balik katau, bermakna dia orang baru pi bayar bil elektrik. Dan inilah kedai yang berlaku perselisihan antara rakyat Malaysia dengan warga negara Pakistan. Saya tidak nak bercakap tentang isu itu sebab ia melibatkan isu polis. Tetapi apa yang saya nak bagi tahu, semalam ada operasi di sini. Saya lihat semasa saya ada di Pulau Pinang. Saya tengok bahawa kedai ini ditutup oleh Majlis Bandaraya Seremban dan beberapa ada barangan-barangan kapet ini telah dibawa keluar dan disita. Tetapi hari ini mereka berniaga. Tadi kedai ini yang berniaga tadi. Okey, apabila kita datang ke sini, dia orang mula tutup kedai. Ini melibatkan ada perkara-perkara yang tidak benar dan ini perlu ditengok sekali lagi oleh Majlis Bandaraya Seremban. Majlis Bandaraya Seremban penguat kuasa, dia orang bukan bekerja ada aduan dia orang bekerja, tak ada aduan dia orang tak bekerja, tetapi dia orang bekerja setiap hari. Dia orang dibayar gaji oleh kerajaan setiap hari. Sebab apa bila kita tidak datang sini, kedai ini boleh dibuka. Dan semasa kita datang, kedai ini ditutup. Sebentar guys, mungkin sebagian kaum Melayu kurang paham sulitnya berbisnis. Bisnis itu tidak mudah dan masalah izin hanya salah satu saja. Bisnis tak hanya urusan izin. Untuk berhasil dalam bisnis diperlukan modal yang tidak sedikit. Selain itu diperlukan pula pengalaman, kerja keras, dan keuletan. Dalam berbisnis juga dibutuhkan kemampuan membaca peluang dan keberanian bersaing serta mengambil resiko. Itulah yang mungkin saja kurang dipahami sebagian kaum Melayu Malaysia. Kaum Melayu mungkin telah diberikan kesempatan atau izin tapi tidak dimanfaatkan atau kurang berhasil. Nyatanya banyak izin yang kemudian disewakan ke pendatang. Yuk kita lanjut lagi ya. Dah mula hilangkan diri ya. Kalau ikut ni penat ni. Saya orang sini. Saya duduk Taman Mega PJ. Selalu saya balik kerja sini. Itu kedai lain, ini lain. Oh, jadi kita ingat sama. Tak ada. Ini bos Melayu. Dia orang Malaysia lah. Saya duduk Taman Mega PJ. Nama apa? Saya nama Harun Kumar. Betul ya bos Melayu lah? Betul ya bos Melayu lah? Betul bos Melayu. Okey lah, kita ada jalan nak beberapa kedai di sini, kita minta lah. Kita mohonlah kerjasama pihak berwajib lah. Tolonglah lakukan sesuatu di Jalan Silang ni lah. Saya pertama kali mai di Jalan Silang ni kan. Masa susah hati sebenarnya lah. Apabila selama ni saya antara rakyat Malaysia yang memerangi warga asing, keseluruhannya di sini adalah hampir 99% warga asing yang berniaga dan membeli belah. Kerajaan perlu lakukan sesuatu lah. Saya mohon kepada pihak-pihak berwajib lah, laksanakan tugas lah. Buatlah sesuatu supaya peluang-peluang perniagaan ini dikembalikan kepada warga tempatan lah. Saya mohon sangat kerajaan Malaysia kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kita yang saya hormati kan, saya memohonlah sebagai kerajaan Malaysia, saya mohon lakukan sesuatu lah demi rakyat Malaysia. Bantulah kami. Terima kasih. Okey, kita sekarang di Jalan Silang. Di Jalan Silang ni adalah satu lubuk warga asing yang setiap hari Minggu, kebanyakan warga-warga Bangladesh yang ada di sini lah. Dan kita nampak kedai-kedai pun kebanyakannya memang
Apa yang kita dapat memang di Alibaba kan lah. Tapi bila kita sampai di sini, kebanyakan kan cakap kata toke Melayu. Toke Melayu. Dan bila kita sampai tu bukan hanya penjual-penjual ataupun pedagang-pedagang dekat sini. Pelanggan-pelanggan pun diarahkan untuk keluar daripada kedai ini. Jadi kita minta pihak berkuasa tolonglah siasat tentang senario perniagaan di sekitar Jalan Silang. Kita minta tolong. Begitulah guys keluhan kaum Melayu Malaysia mengenai banyaknya pendatang yang menjadi pedagang. Sekali lagi, kalaupun izin itu diberikan pada kaum Melayu, belum tentu mereka punya modal dan mampu serta mau berdagang. Karena banyak kaum Melayu pada dasarnya memang enggan berbisnis. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.